yang sehina-hinanya. Bahkan Allah katakan balhum adol, lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Bukan kata saya, bukan kata Allah. Lebih rendah kita. Itu fungsinya akal tadi. Beda kita dengan binatang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu adzim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada subuh yang sangat-sangat mulia ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ucapan syukur inilah yang sangat pantas kita berikan kepada Allah. Karena Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada subuh yang sangat-sangat mulia ini Allah telah pilih kita, Allah telah bangunkan kita, Allah telah tempatkan kita di tempat yang sangat-sangat mulia ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kehadiran kita ke sini untuk melaksanakan ubudiyah salat subuh istiqomah hendaknya, dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan, setiap tangan yang kita hilangkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa-lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam, terutama rahmat bagi kita bapak-bapak dan ibu. Kenapa rahmat bagi kita? Tatkala orang jelek berdiri di samping Rasulullah, tidak nampak kejelekannya. Ketika orang rendah berdiri di samping Rasulullah, tidak nampak rendahnya, sama tingginya dengan Rasulullah. Ketika orang hitam berdiri di samping Rasulullah, tidak nampak hitam tubuhnya. Ini kelebihannya bapak dan ibu untuk kita. Jadi nggak salah kalau katakan rahmat bagi sekalian alam. Nah, rahmat bagi binatang, rahmat bagi tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Hadirin bapak dan ibu sedang masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh yang sangat-sangat berbahagia ini, semua yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada firman Allah, bapak dan ibu, kita tengok firman Allah Al-Baqarah surah yang terakhir. Apa kata Allah bapak dan ibu? Lillahi ma fis sama wa
kepunyaan pula kata Allah, apa-apa saja yang ada di langit, apa-apa saja yang ada di bumi dengan arti kata, dan apa-apa saja yang ada pada diri kita. Karena seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, baik itu panca indera, harta benda, pangkat, jabatan dan sebagainya, semuanya itu adalah titipan selama kita hidup di atas dunia ini. Kenapa? Pada kenyataannya awalnya Allah ciptakan kita miskin, nanti kembali kepada Allah bagaimana Pak Bu? Miskin lagi. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal kita. Nah, seandainya Bapak dan Ibu, kalau kita menyadari semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Apa-apa saja kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kalau dibandingkan kita dengan binatang, tentu kita akan menjaga sebaik-baiknya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, titipan Allah kepada kita, beda kita dengan binatang, al-aklu. Allah beri kita akal. Binatang Bu tidak mempunyai akal. Nah, apa fungsi akal di dalam diri kita, di dalam tubuh kita? Supaya apa Bapak? Supaya kita bisa membedakan yang wajib dengan yang tidak wajib, yang wajib dengan yang sunnah, yang halal dengan yang haram, yang perintah dengan yang tidak perintah. Kita bisa membedakan. Contohnya kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali melaksanakan sholat di awal waktu di mana azan dikumandangkan, baik bagi laki-laki itu wajib, bagi perempuan ada keinginan ini. Nah, sehingga kita kembalikan kepada akal kita, berpikir akal kita. Kita tidak akan mau Bapak menyia-nyiakan. Nah, amal kita lakukan selagi kita hidup. Kalau kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan untuk sholat, jangankan untuk infak sedekah dan sebagainya, semuanya sudah tertutup. Nah, di sini kita banyak lupa. Kadang-kadang Allah beri kita akal, tetapi yang namanya binatang tidak memberi akal, cuma akal makan saja, lebih patuh binatang daripada kita. Contohnya gajah Pak, dilatih oleh tuannya, masuk dalam pikirannya. Kita bapak-bapak dan ibu mengaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kala ada panggilan di masjid melalui muazan. Ini bukan tergantung kita jauhnya rumah, tergantung akal dihiasi iman tadi. Apabila akal dihiasi dengan iman, tidak enak perasaannya Pak Bu. Kita harus lagi baca Pak. Orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, tertanam dan jiwanya rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua yang kita lakukan ini Bapak Ibu tidak menentukan Allah sedikit pun. Ke masjid kita, tak ke masjid kita, yang namanya kebesaran Allah tidak akan pernah berkurang. Allah tetap Allah. Dan sholat kita bertambah dengan tidak.
sholat kita berkurang tidak. Karena yang butuh Allah itu kita, yang butuh surga kita, yang butuh ketenangan kita. Nah, apabila akal kita, bapak ilmu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akal akan selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Itu bedanya kita dengan binatang. Nah, seandainya bapak ilmu kita tidak mampu mengarahkan akal kita dengan sebaik-baiknya, gak salah Allah katakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin," kata Allah. Kemudian aku campakkan hambaku tadi ke tempat yang sehina-hinanya. Bahkan Allah katakan, "Balhum adall," lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Bukan kata saya, bukan kata Allah. Lebih rendah kita. Itu fungsinya akal tadi. Beda kita dengan binatang. Yang pertama. Dan yang kedua, bapak dan wal haya. Manusia itu ada rasa malu. Binatang bau. Binatang punya baju, nggak punya baju, malu ya. Kalau kita dengan ada rasa malu tadi, bagi perempuan dia akan mampu menutup auratnya. Karena perempuan seluruhnya orang kecuali muka dan tangan. Seandainya dia buka-buka, itu malu dia. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa malu dengan sesama kita. Karena rasa malu adalah sebahagian daripada iman. Apabila manusia itu tidak ada rasa malu lagi, maka imannya tinggal 50%. Itu orang beriman. Kalau nggak ada iman, lebih rendah. Hadirin bapak dan ibu sekalian masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu bapak dan ibu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Yang kecil, yang besar, baik yang enggak baik, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu mabuk, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Malaikat tidak pernah ngantuk, selalu mengikuti kita 24 jam. Apapun aktivitas kita, selalu ada yang mengikuti dan yang menulis kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita, dosa-dosa kita. Seandainya kita yakin bahwa kita ada yang mengintip 24 jam, tentu bapak dan ibu kita berhati-hati di setiap kata dan perbuatan. Berhati-hati. Mulut bapak dan ibu kalau kita dalam bersama kita akan berhati-hati. Bukan asal ngomong saja. Lebih baik membesarkan Allah, menyebut nama Allah daripada menyebut yang tidak-tidak. Lebih baik kita lakukan kebaikan-kebaikan daripada kita meninggalkan kebaikan-kebaikan. Ini yang kedua, kita menyampaikan. Dan yang ketiga, bapak dan ibu, Allah berikan kepada kita wadin. Allah berikan kepada kita agama gunanya bahu untuk kehidupan. Supaya apa? Supaya kita selamat. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi, kata Allah, Islam. Beruntung kita bahu kakek kita dulu Islam, mak kita Islam, alhamdulillah kita Islam turunan. Kalau kita baca sejarah bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperjuangkan agama, mati-matian Pak. Beri baju putih, pulang berdarah-darah. Demi itu siapa? Demi itu umatnya.
Bahkan tatkala ajal menyebut beliau bapak dan ibu, yang beliau ingat bukan Siti Aisyah, bukan Khadijah, bukan kurmanya. Yang beliau ingat ummati. Bahkan Rasulullah setelah masuk surga, bapak dan ibu selalu gelisah. Apa yang digelisahkan bapak dan ibu? Kita. Saya udah senang, tapi umatku ya Allah, dipikirkan kita Pak. Kita hanya tinggal mengikuti sunnahnya, berat. Kita hanya mengucapkan selawat, berat tidak kita. Padahal Pak, kalau kita mau, tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Dan agama akan kita menemukan di kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Allah berikan agama kepada kita bapak dan ibu yang keempat, wal amal. Allah berikan amal. Di dalam agama itu banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Banyak sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, dan banyak dosa-dosa yang harus kita tinggalkan. Di dalam agama apa kewajiban dalam agama? Sunnah. Di awal waktu di mana azan dikumandangkan, caranya berjamaah, infak sedekah, baca Al-Quran. Demi apa Pak Bu? Kalau kita sudah agama yang benar, insya Allah apabila amalan kita benar, mudah kita Pak Bu masuk surganya nanti. Jadi banyak kewajiban yang harus kita lakukan, dan banyak yang dilarang oleh Allah yang kita tinggalkan. Maka daripada itu bapak dan ibu yang keempat ini adalah titipan Allah, dan akan kita pertanggungjawabkan di kehendak Allah nanti. Kita tinggal berimbang dengan yang pertama tadi. Akal tadi ditimbang oleh akal kita. Dengan kita punya akal tadi, insya Allah rasa malu kita akan bisa kita benahi. Agama akan mampu kita jalankan, dan amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah sunnahkan kepada kita, insya Allah dengan fa'akmal tadi, dengan akal tadi. Maka daripada itu bapak dan ibu, sekali lagi mari kita banyak-banyak mengintrospeksi diri kita. Itu kita semuanya sadar, hidup dan kehidupan di atas dunia ini awal ada, ujungnya ada. Akhirat nanti baku awalnya ada, ujungnya wallahu a'lam. Allah yang tahu. Karena kalau kita sudah Allah panggil, tidak ada lagi babu dunia kita, tidak ada lagi. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu permintaan, si mayat dari kubur Pak, satu permintaan. Laula aqamtani ila ajalin murid ba'asaddaqu akum minas sholihin. Minta hidup Pak walaupun sesaat, berjanji kepada Allah, aku akan infak sedekah, aku akan menjadi hamba yang soleh. Apa jawaban Allah? No, kata Allah, nggak bisa lagi. Karena tidak ada sejarahnya bahwa orang yang mati hidup lagi, nggak ada sejarahnya. Jadi sebelum ajal menjemput kita, yuk kita